Hai, selamat datang di alur cerita dari film The Body 2012. Film ini akan mengikuti penyelidikan seorang detektif dalam mencari tubuh seorang wanita yang hilang dari kamar jenazah dan mengungkap fakta mengejutkan di baliknya. Fallecida por infarto. Estaba pendiente de autopsia. Cerita dimulai di sebuah hutan. Seorang laki-laki berlari ketakutan seperti sesuatu sedang mengejarnya. Sampai di pinggir jalan, sebuah mobil menabrak tubuhnya. Kabar itu pun segera sampai kepada seorang detektif bernama Jaime yang lalu bergegas pergi ke rumah sakit. Laki-laki ini bernama Angel Torres. Ia teridentifikasi bekerja shift malam di Institut Forensik. Kecelakaan ini mengakibatkan cedera parah di kepala yang membuat Torres mengalami koma. Berdasarkan penyelidikan diketahui kalau Torres meninggalkan pos jaga pada jam 8.30 malam. Ia pergi melewati pagar pengaman lalu kabur menuju ke hutan. Belum diketahui alasannya, tetapi laporan menyebutkan kalau forensik ini telah kehilangan satu jenazah wanita bernama Maika Villaverde. Semua kamera pemantau mati kecuali satu kamera di pos jaga. Dari rekaman, terlihat seperti ada sesuatu yang menarik perhatian Torres sehingga ia pergi meninggalkan pos selama 15 menit. Dan ketika kembali, Torres telah terlihat panik, ia berlari meninggalkan gedung. Maika Villaverde adalah direktur sebuah perusahaan farmatek. Ia menjalankan bisnis lain dengan dua saudarinya, Luna dan Gloria. Maika menikah dengan seorang laki-laki biasa bernama Alex yang kemudian mengambil alih posisi direktur perusahaan. Pernikahan beda kasta ini melibatkan kontrak perjanjian harta. Di antaranya adalah isu perselingkuhan yang jika Alex melanggar maka ia akan kehilangan semua harta dan posisi penting di perusahaan Maika. Laporan menyebutkan bahwa Maika baru saja pulang dari perjalanan bisnis ke LA sebelum ia ditemukan tewas karena serangan jantung. Sedangkan di rumahnya, sesaat setelah keluarganya meninggalkan rumah, Alex yang seharusnya sedang berduka justru pergi berkendara mengunjungi wanita simpanannya yang bernama Carla. Tetapi belumlah lama di rumah Carla, petugas menelpon Alex mengabarkan kalau institut telah kehilangan jenazah Maika dan meminta Alex agar segera datang ke gedung forensik. Sehingga Alex hanya sebentar bersama Carla lalu berpamitan pergi memenuhi panggilan. Di gedung forensik, Jaime menyampaikan kronologi kejadian dan beberapa kemungkinan alasan seseorang menculik Maika, seperti untuk kepentingan pemujaan iblis, jual beli organ, atau bisa jadi dendam pribadi. Tetapi Alex menyangkal kemungkinan terakhir karena mereka tidak memiliki masalah dengan siapapun. Sesaat detektif pergi untuk menjumpai Dr. Tapin sebagai penanggung jawab kematian Maika. Kesempatan itu digunakan oleh Alex untuk meminta Carla mencari kebenaran tentang Angel Torres yang sedang koma di rumah sakit karena Alex tidak percaya sepenuhnya kepada keterangan polisi. Detektif bersama tim forensik menganalisa kemungkinan alasan hilangnya Maika. Mungkin saja Maika belum mati dan ia pergi meninggalkan kamar jenazah. Tapi itu tidak masuk akal karena jika Maika masih hidup, dia pasti telah meminta pertolongan. Sehingga alasan yang paling logis dan menurut medis paling memungkinkan adalah Maika telah mati karena serangan jantung dan seseorang menculik tubuhnya untuk menghilangkan barang bukti keperluan otopsi. Menurut dokter, serangan jantung dapat diakibatkan karena seseorang berada pada ketegangan ekstrim atau juga karena campuran zat yang melemahkan kerja jantung. Karenanya lah kecurigaan segera mengarah kepada Alex yang terlihat sangat tenang tanpa raut kesedihan sedikitpun. Di ruangannya, Alex mendengar beberapa suara yang menuntunnya masuk ke kamar jenazah. Di peti milik Maika, Alex menemukan sebuah kotak yang berisi barang-barang Maika, tetapi ada satu barang hilang di dalam plastik kosong.
Tak jauh dari sana Alex menemukan sebuah botol obat TH16, lalu Alex pun mengambil botol itu. Sebuah obat yang sama dengan yang pagi tadi diberikan oleh Alex kepada Maika yang baru saja pulang dari Los Angeles setelah 3 minggu. Sehingga diketahui kalau memang benar Alex lah yang telah membunuh istrinya. Tak lama kemudian detektif bersama petugas forensik masuk dengan penuh kecurigaan karena kotak barang itu seharusnya ada di dalam loker yang saat ini kunci loker sudah dalam keadaan rusak. Dan menurut data, barang Maika yang hilang itu adalah handphone. Karenanya detektif menduga kalau Alex sengaja mengeluarkan kotak barang Maika untuk mengambil handphone dan menghilangkan barang bukti. Sehingga kemudian detektif menggeledah Alex dan mereka menemukan botol obat TH16 itu di dalam kantung celana Alex. Alex berdalih kalau ia menemukan botol TH16 itu di dalam ruangan ini, tapi itu tidak bisa diterima karena jelas botol ini tersegel dengan nama perusahaannya. Setelah didesak, Alex pun mengakui kalau TH16 adalah cairan racun yang bisa digunakan untuk berbagai kegunaan. Tetapi Alex tidak bisa menguraikan lebih jauh karena itu bukan keahliannya. Obrolan terhenti saat sebuah panggilan masuk di handphone Alex yang menurut Alex dari saudarinya. Padahal sebenarnya itu adalah Carla yang mengabarkan kalau ia telah berada di rumah sakit. Alex memutus sambungan telepon demi menghindari kecurigaan lalu meminta izin ke kamar mandi untuk melanjutkan perbincangan. Kepada Carla, Alex mengatakan kalau seseorang sedang mencoba menjebaknya atau mungkin juga Maika berhasil selamat dan sedang mempermainkannya. Alex hanya meminta Carla untuk mencari informasi tentang Maika dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Setelah menelpon, Alex menemukan amplop surat berisi undangan makan malam dengan sebuah tulisan "Ku tutup mataku dan kau masih bersamaku". Sebuah undangan makan malam bisnis yang sebelumnya dihadiri oleh Alex bersama Maika. Alex melihat undangan itu di atas meja ketika hari itu ia pulang terlambat. Dan pada malam harinya Alex menerima pesan dari Carla yang artinya sama dengan surat yang ditemukannya saat ini. Sehingga menguatkan keyakinan Alex kalau Maika masih hidup dan sedang mempermainkannya. Alex merobek kertas itu lalu membuangnya ke dalam kloset. Masalah muncul saat petugas masuk mencarinya, sedangkan air toilet itu tidak mengalir. Sehingga Alex pun harus mengambil kembali kertas lalu memakannya demi menghindari kecurigaan. Kemudian petugas membawa Alex menemui detektif di ruang sirkuit dengan lubang udara yang terhubung ke atap gedung yang digunakan oleh pelaku agar bisa masuk ke dalam ruangan ini untuk mematikan kamera pengintai. Dugaan itu dikuatkan dengan ditemukannya jejak kaki pelaku di dekat tangga darurat yang menuju ke atap. Sebelum pergi, pelaku juga mengubah tanggal di kalender menjadi 20 Maret dan mengganti kode keamanan pintu masuk menjadi 20.03.2012. Jelas pelaku sedang mempermainkan Alex karena angka itu juga dipakai Alex sebagai kode pintu di ruangan labnya dan hanya Maika yang mengetahui kode tersebut. Untuk diketahui kalau 20.03.2012 adalah sebuah angka rahasia yang diambil Alex dari tanggal dimana ketika ia berdebat hebat dengan Maika. Tetapi kepada Jaime, Alex mengaku tidak mengenali ataupun memiliki momen penting di tanggal tersebut. Kemudian saat turun, terjadi gangguan karena adanya kebakaran yang menyebabkan sensor asap dan alarm menyala sehingga mereka pun segera kembali ke lobi dengan berjalan kaki. Tapi saat itu Carla kembali menelpon sehingga Alex mencari ruangan untuk berbicara. Alex meminta agar Carla berhenti menelpon karena saat ini Alex sedang terpojok karena beberapa bukti mengarahkan dirinya sebagai pelaku penculikan Maika. Tiba-tiba Alex terdiam ketika melihat gelang identitas rumah sakit bertuliskan nama Carla Miller. Seketika itu juga Alex merasa yakin kalau Maika masih hidup dan sedang mengawasi mereka.
Jika itu benar, maka saat ini Carla sedang dalam bahaya karena tentu Maika tidak akan tinggal diam dengan apa yang telah mereka perbuat. Kepada Jaime, lagi-lagi Alex mengaku kalau panggilan itu dari adik perempuannya. Tentu Jaime tidak percaya, lalu ia pun menyita handphone Alex. Tetapi setelah diperiksa tidak ditemukan apapun dari handphone Alex karena Alex selalu menghapus semua riwayat pesan dan panggilan di handphonenya. Tak lama petugas Pablo datang dengan hasil laporan TH16 yang menyatakan kalau obat itu adalah racun jantung yang apabila bercampur dengan darah maka akan menyebabkan jantung berhenti setelah 8 jam dan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Atas laporan ini, saat itu juga Jaime mengeluarkan perintah penahanan untuk Alex di dalam ruangan yang terkunci. Di sana Alex mendekati jendela ruangan yang terbuka dan Alex menemukan gelas anggur yang sama dengan yang diberikannya kepada Maika pagi tadi. Lalu Alex merasakan seperti Maika berada di belakangnya, membuat Alex terbangun dari tidurnya. Sesaat kemudian samar-samar Alex mendengar lagu kesukaan Maika dari ruang jenazah di sampingnya. Alex memberanikan diri masuk mencari sumber suara yang ternyata berasal dari kantung jenazah seorang laki-laki bernama Javier Alonso. Di dalam kantung, Alex menemukan sebuah handphone dengan sebuah panggilan dari nomor milik Maika. Alex mengangkat panggilan tetapi tidak mendengar apapun dari baliknya. Tak lama, Alex menyadari keberadaan seseorang dari ruangan lain yang terkunci. Kemudian Alex membuka kontak di handphone yang ternyata semuanya bernama Maika. Saat menelpon, Alex terhubung dengan seorang pelayan restoran Arabesco yang bernama Patricia. Menurut Patricia, kemarin malam ia menemukan handphone Maika ini di dalam kamar mandi restoran. Restoran Arabesco adalah tempat yang biasa bahkan kerap kali dikunjungi oleh Alex dan Maika. Suatu malam di restoran itu, Alex melihat seorang laki-laki terlihat sangat dekat dengan Maika yang diyakini oleh Alex adalah Javier Alonso dan ia memiliki hubungan lebih dari sekedar teman dengan istrinya. Menggunakan handphone Javier, Alex menghubungi Carla yang baru kembali dari rumah sakit. Alex meminta Carla agar mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Javier Alonso. Sementara itu di luar gedung, Jaime terlihat bersedih mengenang masa-masa indah kebersamaan dengan istrinya. Kehadiran anak perempuannya Eva melengkapi kebahagiaan mereka. Hari-hari dilalui dengan ceria sampai di suatu malam Jaime harus menghadapi kabar pahit kematian istrinya yang seketika mengubah kehidupannya. Kembali ke dalam, Jaime mengungkapkan kecurigaannya kepada Alex kalau Alex telah membunuh Maika dengan TH16 lalu mencuri tubuhnya agar tidak ada otopsi. Berdasarkan penyelidikan, Jaime mendapati dokumen kontrak pernikahan Alex dan Maika. Lalu, ia mengungkapkan kalau Maika telah menyewa seorang detektif sejak 3 bulan yang lalu untuk mengawasi pergerakan Alex. Jaime menduga kalau Maika telah mengetahui perselingkuhan Alex, yang mana hal itu berarti Alex telah melanggar salah satu pasal yang membuatnya akan kehilangan semua hak jika Maika menceraikannya. Sesuatu mengejutkan Alex ketika Jaime mengatakan kalau detektif itu bernama Javier Alonso dan anggota sedang menuju ke rumahnya untuk memeriksa berkas. Alex yang meyakini kalau Javier telah tewas lalu membawa Jaime ke kamar jenazah dan memperlihatkan kantung jenazah milik Javier. Tapi anehnya saat ini nama yang tercantum pada kantung jenazah itu adalah atas nama Diego Aguilar dan tak satu pun dari jenazah itu yang bernama Javier Alonso. Dari rumah Javier Alonso, Pablo mengabarkan kalau mereka tidak menemukan jejak ataupun kasus yang sedang diselidiki oleh Javier karena seseorang mencuri harddisk dan semua berkas penyelidikannya.
Semua menjadi semakin rumit saat Carla mengabarkan kalau seseorang mengirimkan sebuah flash disk di depan pintu kamarnya yang berisi foto-foto kebersamaan Alex dan Carla, juga sebuah rekaman suara panggilan ketika Alex merencanakan pembunuhan. Saat di luar gedung, sebuah mobil melaju dengan kencang ke arah Carla. Lalu, Alex yang mendengar suara benturan menjadi panik. Sehingga mau tak mau Alex meminta bantuan Jaime untuk memeriksa keadaan Carla di rumahnya. Yang tentu saja, hal ini membuat rahasia hubungan terlarangnya dengan Carla pun terbongkar. Posisi Alex yang semakin terpojok memaksanya mengakui dan menceritakan bagaimana hubungan itu bisa terjalin. Diketahui kalau Carla adalah salah satu mahasiswi di universitas tempat Alex mengajar. Pelajaran tambahan menjadi alasan Alex untuk bisa mendekati Carla. Seiring waktu, hubungan pun terjalin sangat dekat sampai Alex menceritakan semua rahasia kehidupan dan status pernikahannya, yang mana hal itu membuat Carla sedih dan mulai menjauhi Alex. Alex yang telah jatuh cinta tidak menemukan jalan untuk pergi dari pelukan Carla, sehingga terukirlah sebuah rencana untuk menyingkirkan Carla tanpa kehilangan semua hartanya. Tetapi dengan hilangnya Maika saat ini menimbulkan banyak kemungkinan, diantaranya bisa jadi Maika masih hidup dan menghindari kematian karena telah mengetahui niat jahat yang direncanakan oleh Alex dan Carla dari detektif yang disewanya. Tak lama kemudian, Pablo mengabarkan dari rumah Alex kalau mereka menemukan peta gedung institut lengkap dengan rute dan instruksi untuk memanipulasi keamanan. Juga mereka mendapati barang bukti berupa senjata kaliber 32, cangkul, dan sepatu yang cocok dengan jejak kaki yang mereka temukan di tangga darurat. Dari rumah sakit, petugas mengabarkan kalau Angel Torres sudah sadar dan segera mereka mengorek cerita yang terjadi di malam kejadian. Malam itu, Angel yang melihat kamera pengintai bermasalah segera pergi untuk memeriksa dan mendapati peti penyimpanan Maika telah terbuka. Lalu bayangan seseorang menuntunnya pergi dan Angel Torres menemukan Maika telah terduduk di dalam lift. Melihat itu, Angel segera menghubungi rekan kerjanya, tapi tak lama seorang pria datang melepaskan beberapa tembakan yang membuatnya ketakutan, lalu pergi meninggalkan gedung sampai akhirnya Angel tertabrak mobil. Saat ini Jaime memastikan kalau proyektil peluru itu berasal dari senjata kaliber 32 yang mereka temukan di rumah Alex. Sementara Alex meyakini kalau dirinya telah masuk ke dalam jebakan Maika yang ingin membalas dendam atas pengkhianatan dan rencana jahat yang dibuat olehnya. Alex percaya kalau Maika masih hidup meskipun fakta medis menyatakan kalau Maika telah mati dan bukti telah menenggelamkan Alex sementara ini ke dalam dugaan pembunuhan berencana dan penculikan jenazah. Sembari penyelidikan berlangsung untuk memastikan apakah Maika masih hidup ataukah memang telah mati. Sehingga Jaime membawa Alex ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh blokade petugas yang menemukan satu jenazah di dalam kantung yang ternyata adalah Maika. Sehingga jelas diketahui kalau Maika dinyatakan telah tewas dan Alex dipastikan terjerat dalam kasus pembunuhan berencana dan pencurian jenazah. Ditambah lagi kesaksian palsu karena petugas tidak menemukan nama Carla Miller di fakultas medis, juga alamat rumah yang diberikan oleh Alex sebelumnya. Menurut mereka rumah itu telah kosong dari 1 tahun yang lalu, bahkan para tetangga tidak mengenal nama Carla Miller. Semua tuduhan terarah ini akan membawa Alex kepada hukuman mati. Alex yang ketakutan mencoba melarikan diri diikuti oleh Jaime di belakangnya. Di tengah hutan sepi, lemah menghentikan langkah Alex. Lalu Jaime datang kepada Alex, mengungkapkan kisah bagaimana Jaime sangat mencintai istrinya dan kehidupan bahagia yang mereka jalani. Sampai pada 10 tahun yang lalu, sebuah mobil menerobos lampu merah menabrak mobil mereka yang membuat Ruth, istrinya itu, terluka parah.
Ruth masih memungkinkan untuk selamat jika bantuan segera datang, tetapi mereka terjebak di dalam mobil dan penabrak pergi begitu saja meninggalkan mereka. Ruth yang lemah menderita di dalam mobil selama 1 jam sampai akhirnya ia pun tewas. Kematiannya ini meninggalkan luka mendalam yang mengukir dendam membara di hati Jaime. Hanya sedikit petunjuk tentang pelaku yang diingat oleh Eva, seperti gantungan Hotel Avalon di Pulau Santa Catalina dan mobil Rover langka yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Dalam 10 tahun terakhir ini, Jaime mencari jejak pelaku dan mengetahui kalau penabrak itu adalah Alex dan Micah. Sehingga kemudian Jaime bersama anak perempuannya Eva yang ternyata adalah Carla Miller merencanakan pembalasan atas kematian Ruth. Rencana dimulai dari pendekatan yang dilakukan oleh Carla sampai Alex pun menceritakan semua rahasia termasuk kecelakaan di malam itu. Pencurian jenazah ternyata dilakukan oleh Jaime sendiri dengan bukti-bukti yang diarahkan oleh Carla atau Eva kepada Alex seperti foto, rekaman percakapan, juga cangkul, sepatu dan senjata kaliber 32 di dalam lemari rumah Alex. Carla. Tak ada yang terjadi pada Carla, semua berjalan sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Saat ini, ia telah kembali ke Berlin tanpa meninggalkan jejak setelah sebelumnya Carla mencampurkan minuman Alex dengan TH16 sesaat sebelum Jaime meminta Alex untuk datang ke rumah sakit. Sebuah obat yang diketahui menyebabkan reaksi gagal jantung jika berada di dalam darah selama 8 jam, yang berarti obat itu telah menunjukkan reaksinya di dalam tubuh Alex saat ini. Pada akhirnya Alex dan Micah pun mati di tangan seorang detektif jenius seperti Jaime yang dengan sempurna mengatur strategi untuk mempermainkan pikiran seorang dosen di universitas ternama seperti Alex dan seorang kaya seperti Micah sebagai buah pembalasan atas ketidakpedulian mereka sebagai sesama manusia. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.